Jadi disitulah kamu menyerahkan buah apel kamu. Buah apel ya mungkin. Dikokop sama dia, bahasa kamu tadi itu dikokop, dimasukin lah ya. Oke, dan kamu menangis. Nangis harus sakit. Nangis bahagia apa sedih sih? Sakit. Saya nggak mau, udah dia relax. Oke. Oh, dia bilang relax. Saya relax. Terus udah akhirnya pecah. Udah selesai kan. Aku masih nangis kayak sakit terus dia manja-manja saya peluk, iya besok juga udah enggak sayang. Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapot Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapot Channel, dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu-nunggu konten-konten dari Hapot Channel tentunya. So, kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang ada di samping saya. Jadi buat kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapot Channel. Dan buat kalian yang belum subscribe, bolehlah di-subscribe dulu biar berkembang channelnya guys. Dan terima kasih komen-komennya yang sangat luar biasa. Luar biasa komen-komennya. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, saya mau menyambut dulu narasumber yang ada di samping saya, sesosok pria yang manis, humanis. Yes. Oke, apa kabar, Dek? Alhamdulillah sih baik. Oke, boleh perkenalkan diri dulu di Hapot Channel biar Hapot Channel tahu. Halo, perkenalkan nama saya Bahri, saya umurnya 23 tahun. Oke, Bahri. Oke, Bahri. Iya, Bahri, bukan Bahari. Bahri. Oh, itu wisata kayaknya. Oke. Bartek sih jadi. Oke, Bahri. Panggilnya Bahri aja. Iya. Apa Ari? Bahri. Bisa Bahri. bintang sih. Oke, Bahri umur berapa tadi? 23. Wih, masih muda guys. Oke. So, untuk Hapot Channel, jadi ini Bahri akan bercerita tentang kehidupannya dia, tentang perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku mungkin, atau penuh dengan drama mungkin. Jadi kita belum tahu nih apa yang diceritain dari Bahri. Jadi buat kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapot Channel. So, pertama-tama terima kasih Bahri udah datang di Hapot Channel, sudah duduk di sini sekarang. Wis. Ini kebetulan ya emang dari dulu banget ya udah ngikutin abang ya. Wush. Dari 2022 tuh ngikutin follow. Nah akhirnya baru sekarang sampai bisa diundang di channel ini. Wih, satu kebanggaan nih, ada salah satu subscribe berarti ya? Iya, udah pasti. Oh iya. Jadi trans followers abang. Subscribe-nya Hapot Channel udah hadir di sini, mau berbagi cerita untuk kalian semua yang ada di luar sana. So, kali ini kita akan bercerita tentang kehidupan Bahri yang penuh dengan warna tentunya. Bukan Hapot Channel tentunya, kalau bukan kehidupan yang sangat frontal tentunya. So, sudah siap? I'm ready. Oke. Jadi gini, Hapot Channel. Jadi Bahri, ya, Yes. Hapot Channel pengen tahu, sejak kapan sih Bahri ini bisa masuk ke dunia yang penuh warna? Dan kenapa bisa? Ya kan? Kenapa bisa? Ada penyebabnya kah? Atau ada memang sudah ada bibitnya dari lahir? Atau mungkin ada penyebab kecelakaan? Atau gimana? Bukan kecelakaan ya? Kayak ada apa yang namanya pelecehan kayak gitu. Jadi bisa dijelaskan di Hapot Channel? Yang pertama sih, kalau dibilang dari lahir sih itu bukan ya, bukan. Okay. Karena dulu saya tuh nggak kayak gini. Okay. Kayak awal mulai tuh 2017 itu masih sama saya SMA, saya masih unyu-unyu banget. Masih berondong-berondong gitu kan. Oke. Okay. Jadi ada satu orang tuh mungkin umurnya nggak beda jauh juga, mungkin dia 21 atau 22 ya. Saya kurang ingat juga. Dekat sama saya, ngobrol. Kebetulan pada saat itu saya tuh lagi putus sama pacar saya, cewek saya, karena ditinggal nikah. Oke, sebentar. Yes. Jadi umur 17 tahun itu. Jadi bukan dari kecil ya? 2017 saya umur 16. 16. Oke, jadi bukan dari kecil kamu ada pelecehan kayak gitu, sorry? Iya, nggak ada. Pure dari situ. Gara-gara kenapa tadi? Mungkin saya kan pernah ditinggal nikah ya sama pasangan saya tua. Itu alasannya? Iya, ditinggal nikah, terus ada orang di umur 21 atau 22, ada pria tuh ya, kategori dewasa ya. Oke. Yang deketin saya lah, berusaha. Mungkin dia udah tercebur udah lama. Dan saya kenal orang itu, saya nggak tahu awalnya dari teman nongkrong. Saya pikir tuh
teman nongkrongnya biasa aja karena campur random cewek cowok gitu bang. Nah dia Nggak kelihatan sama sekali. iya nggak kelihatan gitu, dan saya tuh nggak bisa ngebayangin juga kan, dan susah ditebak orangnya. Dan tiba-tiba dia baik sama saya, care lah, peduli, perhatian. Saya kan dulu sampai depresi ya karena ditinggal nikah, pacaran 3 tahun bang dari SMP. Tapi bentar dulu, sebentar. Hapo Channel. Itu kan kamu ditinggal nikah umur berapa? Umur 16 karena dia hamil duluan. Ini kan muda banget itu nikahnya Dia, gitu loh. dia hamil duluan sama cowok lain. Jadi kamu umur 16 lah. Yes. Pacar kamu? Sama 16. Muda banget ya. Dia hamil duluan. Hamil duluan, akhirnya dia menikah. Yes. Yang menghamili bukan kamu. Bukan. Saya belum pernah ngapa-ngapain nama dia. Bahkan Dan orang lain dan kamu akhirnya ditinggalin. Iya. Iya, iya karena yang zaman sekarang itu kan kalau orang menikah itu kan umur 23, 26, bahkan 30 plus gitu kan. Iya. Itu 16 tahun, 17 tahun udah menikah dia. Udah. Dan kamu ditinggalin Ditinggal. dan galau, ketemulah dengan seseorang yang notabene tetangga kamu ya. Bukan tetangga, jatuhnya kayak tongkrongan gitu sih. Teman tongkrongan. Dari teman ke teman. Oke, dia memberikan perhatian ke Bahri. Perhatian apa itu contohnya? Kayak semangatin hidup aja gitu bang, kayak semangatin hidup. Terus saya kan galau cerita tuh di tongkrongan kayak gini-gini. Ya udah akhirnya semangatin hidup, ngajak jalan, ngajak nongkrong, ngajak makan. Ujung-ujungnya dia berdua doang maunya. Dan saya di situ nggak ada rasa curiga sama sekali karena nggak kelihatan sama sekali orang itu. Dan sosok itu tuh lebih dewasa dari saya kan. Dan sempat saya masih zaman SMA, saya tuh dulu masih handphone saya kan masih belum terlalu bagus ya kan. Oke. Minta WA saya kasih tuh WA saya. Sering banget di sekolah saya nanyain di mana mau jemput ke sekolah. Dulu dijemput naik mobil ya. Wis. Oke. Umurnya berapa? 21? 21 22. Jadi kamu umur 17 lah genapin ya. Iya, 17. Dia 21 tahun lebih dewasa dari kamu. Yes. Lalu memberikan kamu perhatian, ngajak kamu nonton, makan seblak gitu. Enggak, Udah ada seblak belum? Seblak udah ada, cuman mungkin saya bukan di seblak kayak stick gitu kan. Oh, stick. Cuman mungkin saya ini kebawa kok nyaman sama itu. Nyamannya bukan berarti cinta, ini orang udah baik ya. Terus selang 1 bulan atau beberapa bulan dia nyatain, kamu dia mau gak jadi serius dari saya gitu. Saya kaget dong, hah? Iya, saya suka sama kamu. Saya kaget di situ bang, sampai kayak shock gitu, sampai saya bengong. Saya nolak kan, dia udah baik banget. Pertama dia pernah beliin saya handphone. Oke. Dulu zaman saya SMA handphone saya paling bagus. Dulu zaman itu kan iPhone 7 Plus udah bagus banget. Oke. Itu di sekolah tuh saya tersorot. Uang saya banyak, uang jajan saya banyak itu dari dia. Karena dia orang berada. Oke. Jadi anak sultan lah Iya, jatuhnya dia anak pejabat. Wih. Ya, saya boleh sebut gak sih? Jangan. Enggak, maksudnya pejabat ya gitu. Jangan pejabatnya, ntar merambah ke orang tuanya ntar. Iya, betul. Jadi taruh anak pejabat lah ini ya. Iya. Anak orang kaya lah. Iya, anak sultan. Oke, mencintai kamu. Yes. Antar jemput pakai mobil. Terjemput. Dan situ saya nggak ada rasa curiga sama sekali. Tapi tiba-tiba kedua bulan dia nyatain cinta sama saya. Oke, nyatain cintanya di mana? Di mobil apa di tepi, di tebing gitu? Enggak, malam-malam saya jalan malam minggu. Oke. Ngobrol. Nyatain cinta serius. Pas ngasih handphone itu, saya kaget. Saya nggak mau. Saya karena dia udah baik, udah ngasih ini segala macam. Ya udah. Saya daripada ngecewain dia karena saya kan tipe kalau orang nggak mau bikin orang sakit hati kan. Oke. Dan akhirnya saya terima aja. Oke, kita flashback dulu nih, Bahri. Selama kamu menjalani kehidupan dengan si A misalkan ya kan, kamu belum tahu nih dia menyatakan cinta. Emang udah seberapa sering dia memberikan hadiah buat kamu? Apa aja yang udah kamu dapat? Dari perhatian sih, jatuh dari perhatian. Soalnya dulu saya sampai kayak bukan depresi, saya yang anaknya ekstrovert jadi introvert. Tiba-tiba dengan ada sosoknya dia tuh saya bisa bangkit gitu. Dari segi perhatian dia, bukan dari segi materinya aja, dari segi perhatian dia, kepedulian dia. Sampai saya tuh waktu saya dikontrol, udah makan belum, kayak gitu kan. Hal itu nggak wajar dong kalau temenan cowok sama cowok. Tapi kamu nggak curiga waktu itu? Dan situ sebenarnya nggak ada rasa curiga, karena kan saya udah kenal dari teman ke teman, nongkrong udah lama juga kan. Oke. Intinya topiknya adalah, backgroundnya adalah kamu ditinggal nikah sama pasangan kamu itu tadi. Akhirnya kamu jalan dengan dia, kamu merasa nyaman. Ya nyaman karena ibaratnya luka yang kemarin disembuhin sama orang itu. Oke. Dibuat nyaman sampai sekarang. Oke.
momen mengatakan cinta itu tadi kita pengen tahu Hapo Channel di mana itu waktu itu, diperjelas lagi. Kalau untuk menyatakan cintanya dia di dalam mobil sih, di dalam perjalanan yang tadi saya bilang, yang dia ngasih hadiah handphone tuh malam-malam minggu ke saya, itu nyatain cinta. Aku mau serius sama kamu katanya gitu. Dan saya di situ benar-benar kaget ekspresi saya. Hah? Serius apa maksud saya? Pura-pura nggak ngerti. Mau pacaran? Oke. Saya tanya, kok bisa? Saya gituin, saya pancing. Ya udah akhirnya pancing. Kamu nggak kasihan sama aku udah sayang bener, udah serius. Aku mau jadi obat buat kamu yang kemarin, man. Ini yang kemarin. Ya udah akhirnya saya jawab iya. Dan saya merasa nggak enakan. Ya udah saya terima bang. Bukan karena saya mencintai dia karena materinya, bukan. Tapi kayak karena dia udah baik sama saya, dan saya nggak bisa nolak hal kebaikan dari dia. Itu takut mengecewakan jatuhnya sih kalau saya tolak. Oke. Tapi kok ditelisik ke awal sih ya? Maksudnya kok kamu kan namanya apa ya namanya? Ya kamu punya pasangan cewek. Yes. Ya namanya kalau kamu nggak ada sama sekali bibit ke sana, pasti kamu kan nggak walaupun mau dia harga diri ya, maksudnya kayak Iya. kamu udah dikasih ini kasih ini, tapi kalau memang kamu tidak suka dengan pria kan pasti kamu menolak. Kembali lagi, saya Nggak enak. benar-benar bukan yang pertama nggak enakan, yang kedua saya lagi trauma. Ibaratnya saya juga tumbuh sendiri gitu. Kok saya nyaman sama orang ini, saya beranggapan cewek itu sekarang nyakitin semenjak kejadian nikah itu. Nyakitin karena hal kayak gitu kan, bayangin aja pacarnya 3 tahun ditinggal nikah, dihamil sama orang, bukan sama saya sendiri. Makanya saya tiba-tiba nemuin pria sosok kayak gitu bikin saya nyaman. Ya mungkin saya udah jatuh gitu ke jurangnya itu semenjak ketemu dia. Jadi nyaman aja gitu, awalnya dari perhatian dia jadi ini. Oke. Kayak gitu. Oke, teman tongkrongan itu berarti satu wilayah dong. Circle, iya. Jatuhnya tetangga dong berarti. Tetangga ya. Tetangga kamu dia. Bukan tetangga, jadi satu circle dari luar. Saya mainnya di luar gitu loh. Oke. Nongkrong dari teman ke teman di sini gitu loh. Kenal dah sama pria itu. Cakep orangnya. Kalau untuk kenal, saya awalnya nggak kenal, karena kenalin temen tuh dulunya. Jadi temen nongkrong. Oke. Nah kalau untuk cakep, ya menurut saya cakep sih. Cakep. Anak orang kaya pasti cakep. Oke, itu yang membuat kamu juga kayak mendidih apa namanya? Serseran. Ya jadwalnya saran ya. Apalagi saya orang baperan. Berapa lama kamu jalan sama dia? Berapa lamanya? Hampir satu tahun lebih. 1 tahun lebih lah. 1,5 tahun lah kalau nggak kurang salah. Enggak, coba deh kita flashback lagi. Misalkan sebelum dia berani mengatakan cinta itu, perhatiannya itu berapa lama? Oh, perhatiannya ya dari minggu-minggu itu, terus minggu-minggu itu berbulan-bulan, pokoknya nggak langsung hari itu jadi, enggak. Jadi berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Mungkin 2 bulan, 3 bulan itu kan bisa jadi obat sembuh saya tuh. Di Oke. situ tuh mungkin udah rasa dia udah tahu triknya nih buat dapetin saya. 3 Oke. bulan itu nih udah dia kuasain. Nah, ibaratnya kuasain kayak ilmu Naruto. Oke. Dikuasain sama dia selama 3 bulan. Mungkin udah luluh ya hati saya. Oke. Kan. Saya juga awalnya saya nggak pernah nanya flashback dia lagi apa. Nah semenjak sebulan itu kamu lagi apa gitu kan. Saya nanya di mana di situ. Nah mungkin dia udah dapet kuncinya, dan akhirnya 3 bulan itu langsung cepat-cepat beli handphone saya, nyatain cinta sama saya di situ. Jadi barengan dia tuh beli handphone sekali mengatakan cinta. Iya, malam-malamnya habis nonton, habis makan, beliin handphone, kasih mobil. Wih, disogok pakai handphone langsung mengatakan cinta, yang langsung kelepak lah kamu. Ya enggak, bukan karena materi handphone juga, dan saya juga kembali lagi tadi ya karena dia juga udah jadi obat sembuh saya. Kemarin saya bener-bener kayak nggak bisa ngelupain itu cewek. Jadi obatnya ada dia ngasih perhatian dia. Kalau saya nggak mungkin, kalau nggak ada dia saya nggak bakalan kayak gini. Yang pertama mungkin saya masih merenungin nasib saya kemarin lah gitu. Oke, selanjutnya Hapo Channel. Buletin lagi. Mengatakan cinta dari sosok pria, itu apa yang waktu itu dikatakan? Coba diulang. Boleh disebut. Gue jangan sebut namanya. Oh iya. Cara-cara dia menyampaikan Cara waktu gini. itu. Coba. Dia kan ngasih handphone, aku jawab gini, ini buat siapa? Buat kamu, kata dia gitu. Ngomongnya udah aku kamu, kayak gini. Nggak usah ngerepotin. Oke. Kebetulan handphone aku emang jelek dulu. Jelek, kayak RAM-nya kurang lah, banyak harus dihapus-hapus gitu. Oke. Dan akhirnya buat kamu, ini beneran. Kan aku kaget kan handphone yang sebagus itu zaman SMA. Oke. Zaman SMA udah keren banget, itu iPhone 7 Plus. Oke. Udah keren banget dan jadi sorotan tuh akhirnya di sekolahan. Disangkanya aku anak orang kaya aja, padahal biasa aja. Dan nggak tahu taunya dari itu dia. Mobilnya apa waktu itu dia?
Dulu mobilnya masih ini AG mah masih standar sih. Oke. Tapi udah punya dia sendiri atas nama Oke, dia. iya ABG lumayan lah itu ya. Oke, terus dikatakanlah di dalam mobil, sayang ini buat kamu. Enggak ngomong sayang dulu. Gimana? Jadi Makanya gini. kita pengen tahu nih gimana nih, ayo. Jadi penasaran ini aku sebutin ya. Mm-mm. Kan gini, awalnya ngasih handphone tuh. Oke. Aku udah tanya buat siapa, buat kamu gini. Oke. Terus udah aku ambil, aku bilang makasih. Oke. Dan setelah dia bilang terima kasih, Mm. aku bilang terima kasih, dia bilang aku mau seriusan sama kamu. Aku kaget, seriusan maksudnya apa gitu kan. Oke. Dia katanya, ya kita serius pacaran. Aku udah sayang, udah nyaman sama kamu. Aku pengen jadi pelindung kamu lah, ngomongnya obat kamu lah zaman itu kan. Pelindung, obat, segala macem lah disebutin. Sebab enggak sekali selimut gitu. Iya makanya kan. Hmm. Dan saya kaget di situ. Kok bisa sih? Ya udah dia bilang sudah nyaman. Oke. Begini, saya nggak tahu itu bener-bener backgroundnya bener-bener nggak kebaca itu orang misterius banget kan. Dan akhirnya dia nyatain kayak gitu. Saya mikir tuh lama, terus gimana? Dia nanya lagi, gimana kamu mau nggak jawab nggak? Kamu nggak kasihan sama aku udah perhatian sama kamu kayak gini-gini. Oke. Dan di situ saya sempat mikir bang, mikirnya kayak gini. Oh iya bener, selama ini dia udah baik, udah ngasih ini kan. Oke. Udah kira saya lulu, ya udah saya jawab aja. Awal-awalnya terpaksa kan, terpaksa biar saya tuh nggak ngecewain dia di hari itu. Akhirnya tapi semalam itu saya mikir ini apa ya. Terus seminggu kemudian ya udah saya bener-bener nyaman karena ada perhatian. Kamu lagi apa di sekolah, pap? Kayak gini, Sherlock kayak gini. Kayak gitu. Terus kamu langsung menjawab iya apa tunggu momen besok? Beberapa menit di malam itu jawab ya. Kamu bilang apa? Jawabnya ya udah iya, aku juga mau. Gitu ya udah jawabnya tapi kayak terpaksa gitu bang, bukan langsung ya udah iya aku juga sayang mau. Enggak, jawabnya kayak mikir, kayak jawab ya udah iya aku juga mau gitu, kayak nadanya beda banget gitu kan. Terus dianya udah seneng banget kan. Oke. Jadi serius ya, iya janji nggak ninggalin aku, ujung-ujungnya dia ninggalin. Dia ujung-ujungnya udah nikah juga. Oke, ntar dulu masih di momen di mobil itu. Nah, terus habis itu di mobil kan tuh, Yes. terus dengan nyala AC, terus ada musik. Masih ingat nggak musiknya waktu itu backsoundnya apa? Dulu zaman lagunya Virgon. Oh, Lebih banget semua itu lagu zaman Virgon, Masih ingat? Cinta untuk Starla lah. Disetelin sama dia sampai sepanjang jalan, dia terlalu seneng kali dapetin saya. oke. Dan saya juga di situ kayak aduh, mikir di perjalanan itu, kayak mikir pas udah saya jawab ya, mikir saya dengan background saya nggak tahu kayak gini, jadi kayak tahu sampai sekarang. Iya, kamu nggak tahu itu sama sekali. Iya nggak tahu namanya, tapi saya tuh nggak tahu namanya pacaran kayak gitu itu tuh nggak tahu dulu. Oke. Terus mobil jalan langsung dipegang di tangannya. Kalau dipegang sih enggak, terus dia cuma megang tangan saya kayak gini saya di situ sumpah dia ini bukan ngadi-ngadi, dicium tangan. Cium, Iya, oke. dia bilang kamu jangan tinggalin aku ya. Oke. Terus aku jawab dengan nada iya gitu doang, nggak pakai ya sayang, enggak, beda nadanya loh. Iya gitu, dengan kayak kan namanya aku sebenarnya juga nggak suka sama dia kan, apa sih itu kan cuma kan terpaksa jawabannya Oke. iya gitu aja. Mobil jalan dipegang tangan, cup, Iya, jangan tinggalin aku ya. Kayak dia tuh romantis, bener dia orangnya romantis banget. Dulu nama boleh sebut gak sih? Nama panggilannya apa, boleh disebut gak sih? Jangan tercari. Enggak, nama panggilan Oke, kesayangan kita berdua. Apa? Bibay, Apa itu Bibay? Bahri dan nama dia. Bibay. Oke, Bibay. Lucu kan, zaman dulu kan aku ngurus gitu kan, masih lucu-lucunya kayak Bibay. Dia yang namain Bahri dan nama dia. Oke. Selanjutnya Hapo Channel. Itu berarti udah ada status lah ya. Udah ada status Oke, udah ada status. Terus berjalan deh tuh kalian berhubungan. berjalan. Layaknya pacaran gitu. Yes. Dikenalin ke orang tuanya juga nggak? Kalau dikenal orang tua diajak main, bukan dikenal sebagai teman. Bukan Oke. sebagai Sampai masuk ke ranah ke keluarganya. sampai nginap, sampai keluarganya tahu dia sering main di situ, teman dekat Tahu apa nih? sering main ke rumah. Oke, Hapo Channel. Selanjutnya kita pengen tahu lagi nih ya. Oke, masalah Bahri Bibay. Oke, Bibay. Si Bibay. Oke, kamu pacaran sama dia dan keluarganya sudah tahu kalian, bukan tahu pacaran ya. Intinya berteman lah, sering pacaran di rumahnya dong berarti. Sering. Oke, dan orang tuanya nggak tahu. Nggak curiga, orang kita sama-sama temen, strike lah jatuhnya, kayak nggak ada yang mencurigakan. Cuman ada satu momen yang adiknya yang kayak curiga. Dia punya adik cewek. Oke. Curiga.
Adiknya tuh sepantaran aku tapi lebih tua sih jatuhnya, lebih tua setahun. Kamu sering nginep di rumahnya? Sering. Adiknya pernah nanya, "Itu siapa sih Kak sering kesini?" kata dia. Oke. Temen gitu doang. Zamannya kan aku masih zaman sekolah kan, sering kayak nginep di rumahnya, kayak nggak hal wajar gitu. Pernah pakai baju seragam sekolah sedangkan dia aja lagi kuliah. Masa anak kuliah main sama anak SMA? Iya, makanya kan kamu pakai seragam SMA lah, datang ke rumahnya kan orang tuanya, oh ya pasti, ya saya juga sebagai orang tua kok aneh sih anak saya bergaul sama anak SMA. Apalagi dulu kan saya dibilangnya masih kayak bocah banget ya, masih kayak muka-muka bocah gitu, Iya. ketara banget. Oke. Makanya orang tuanya nggak ada curiganya, ya teman aja bilang teman kuliah. Tapi kalau saya pakai baju biasa bilangnya teman kuliah. Oke. Nah, selanjutnya, jadi intinya kamu, kita flashback dari awal, dari kecil kamu sama sekali tidak ada, cuma gara-gara pernikahan yang kamu Yes, ditinggalin betul. itu bulat dari diri kamu sendiri tuh. Dari bulat, Kamu yakin? yakin dari itu. Dari kecil nggak ada yang namanya pelecehan, nggak ada yang namanya broken home. Biasa kan rata-rata kayak ini broken home atau pelecehan, nggak ada. Ini bener-bener pas saya jatuhnya kayak ABG atau dewasa sih, umur 16 tahun itu sih. Iya, ABG lah. Dari ABG itu tuh mulailah terjerumus lembah hitam. Belum gitu. Enggak, sorry. Jangan. Oke. Maksudnya terjerumus ke warna-warni. Oke. Itu udah kamu canangkan intinya dari cewek itulah gitu. Yes, betul. Jadi sampai saat ini kalau misalkan seandainya ada cewek juga yang kamu suka sama kamu juga nggak akan mau lagi udah. Kalau untuk sekarang masih bisa, Oh, masih bisa. Saya bisa dekat juga sama cewek. Dekat. Terus sekarang. Iya, dekat sama cewek. Enggak sepenuhnya saya ke sini. Enggak sepenuhnya, cuma beberapa persen aja loh, dari 100 cuma beberapa persen gitu saya bagi. Saya bisa ngontrol, nggak sepenuhnya kayak gini, Bang. Oke. Enggak, sekarang ada cewek. Kalau cewek nggak ada, cuma dekat doang. Kayak cuman chat-chatin doang, nggak pernah ketemu, jalan pun nggak ada. Bahkan sampai orang ini juga udah umur segini ditanya, mana cewek lu, kalau kondangan tuh jadi teman, jadi suka tanda tanya. Saya bilang nggak ada, cewek gua mati segitu. Oke, kita masih lurusin lagi masalah Bibai. Oke, berarti kalian pacaran dong ya? Pacaran. Pacaran, masuk ke keluarga. Berapa lama kalian pacaran itu? Itu 1 tahun lebih, sekitar 1,5 tahun lebih pacaran. Sama dia. Berarti itu jatuhnya cinta pertama kamu dong berarti? Cinta pertama saya di dunia warna-warni, pelangi jingga jatuh. Oke. Itu namanya pelangi jingga ya, soalnya dia sukanya warna jingga. Wis. Nah, ya bukan HP channel tentunya kalau kita nggak pengen tahu tentang dunia seksnya. Nah, itu kan berarti kamu cinta sama dia. Yes. Oke, cintalah sama cowok itu ya kan. Nah, masalahnya di situ itu dalam kehidupan kalian itu namanya kehidupan normal ya, straight lah. Misalkan itu kan kalau pacaran ada cewek dan ada cowok. Yes, betul. Nah, sekarang kalau kamu berjalan dengan dia, berhubungan, yang jadi cewek dan cowoknya itu siapa? Yang cowoknya dia. Saya jadi suruh jadi cewek. Wih. Kenapa kamu mau? Ya mau aja, soalnya dia perhatiannya lebih kan, Kamu lebih pengen dimanja? bukan lebih pengen. Mungkin dia tahu saya lagi patah hati, mungkin dia butuh perhatian. Ibaratnya kalau cewek itu kan kalau udah diperhatian kan gampang baper ya, dia jadi cowoknya tuh langsung. Dia emang tipe kalau orangnya perhatian sama orang tuh perhatian. Terus dia tuh gampang nakukin orang tuh. Oke. Gampang bikin hati orang dulu. Intinya dia cowoknya. Iya, intinya dia. Dia lebih dominan jadi cowoknya. Yes, betul. Dan kamu jadi ceweknya waktu itu. Hmm. Wis. Oke, selanjutnya Hapo Channel. Malam pertamanya kapan itu? Enggak langsung hari itu. Awalnya dulu semenjak beberapa bulan pacaran saya nggak ngelakuin itu dulu. Oke. 3 bulan atau 4 bulan itu baru saya berani. Karena saya butuh ya keyakinan juga, takutnya kan udah kayak gitu saya ditinggalin juga kan. Saya ya bukannya saya ini ya, saya pintar-pintar, saya dulu zaman sekolah alasan ini nggak punya uang ya, saya minta duit sama dia dikasih. Saya pancing dulu seberapa keseriusan dia sama saya udah jatuh di tangan dia, masa dia nggak, akhirnya bener tuh saya pancing minta uang kayak gini dikasih. Dan akhirnya pas saya ngelakuin pertama kalinya itu pacaran 4 bulan. 4 bulan, nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia mungkin udah ngajakin tapi saya nggak mau. Tapi kalau buat kiss sering di mobil.
Oke. Untuk kiss sering lah di mobil ya. Kiss, pegangan tangan sama dia. Betul. Terus megang itu Enggak, itu enggak. belum. Belum karena itu. Dia tuh Oke. tahu tahap-tahapan saya dulu, makanya dia dia kan buaya, tahu buaya. Oh, buaya dia. Ya, ini kalau ada orang juga kesel nih. Oke. Nah dia buaya. Jalan sama kamu cuma kiss, Iya. cuma pegangan tangan lah. Karena dia gini, Bang. Dia tuh pengen bibir saya, katanya bibir saya nggak tahu kenapa ya, kayak pengen aja bibir saya, kata seksi, katanya pengen sama dia terus gitu. Lama loh kalau cium sama dia. Lama sampai kadang iya, dia sumpah lama banget kegigit dan bilang enak. Akhirnya kali 5 menitan nggak dilepas-lepas. Saya kan pegel ya di mobil, Bang, di parkiran mobil. Ya pertama kali dulu kalau ingat itu pertama kali itu saya belum bisa ngelakuinnya karena saya baru ini, dan akhirnya dia yang ini ngekokop lah jatuhnya. Kokop. Iya, bibir saya sampai ke sama dia. Sampai doer gitu. Nggak doer sih, jatuh kayak kegigit, soalnya dia bilang bibirnya enak, seksi, kata dia begitu. Minum dulu guys. Saya kalau inget-inget kata-kata itu emang kadang suka ketawa karena kan pertama kali ke itu, Bang. Ke apa? Ke kokop. Oke, Bahari. Kita pengen tahu, belum clear nih masalah yang tadi ya, Hapo Channel. Pertama kali kamu dijamah deh sama dia. Karena namanya cowok buaya kan pasti kan, apalagi dia di ranah seperti itu, dia pasti penasaran dengan bibir kamu yang seperti nyoy mungkin ya. Kan dia pasti penasaran dengan buah apel kamu mungkin. Mungkin penasaran dulu kan, saya badannya juga masih kurus tapi ininya gede ya. Jadi ini mungkin berfantasinya dia kayak gitu, dia kan orangnya hyper. Oke. Pernah itu saya ngelakuin pas 4 bulan pas anniversary. Dia nggak mau kado apa-apa, minta kadonya itu. Ya udah saya lakuin kan. Dan sampai saya nangis, Bang, pertama kalinya. Sakitnya nauzubillah. Nangis. Dia sakit dong, iya, lo masih umur 17 tahun digituin. Udah enggak perawan. Oke, jadi gimana pas ulang tahunnya dia apa ulang tahun kamu? Anniversary kita ke 4 bulan. Iya. Anniversary ke 4 bulan. Oke, jadi disitulah kamu menyerahkan buah apel kamu. Buah apel ya mungkin. Dikokop sama dia, bahasa kamu tadi itu dikokop, dimasukin lah ya. Oke, dan kamu menangis. Nangis, harus sakit. Nangis bahagia apa sedih sih? Sakit. Saya nggak mau, udah. Dia relax. Oke. Oh, dia bilang relax. Saya relax. Terus akhirnya pecah. Udah selesai kan. Aku masih nangis, kayak sakit terus dia manja-manja saya, peluk, iya besok juga udah enggak sayang. Gini saya geli di situ. Di situ pengen saya tinggalin, tapi saya kan butuh uang juga buat jajan. Akhirnya bukannya saya manfaatin dia. Oke. Saya ada ambil kesempatan juga, nggak mau ibaratnya sia-sia abis kayak gitu saya ditinggalin, nggak mau. Akhirnya di situ saya minta inilah pura-pura dari sekolah buat jalan-jalan sama dia. Selalu dikasih. Oke, jadi kamu jadi pacar apa simpanan sih sebenarnya? Jadi pacar, cuman dia emang bucin sama saya. Terus ujung-ujungnya saya beberapa bulan kemudian saya bucin banget sama dia. Dia pernah gap chattingan sama orang lain. Saya pengen banting HP-nya, tahu saya udah di situ udah bener-bener udah masuk ke hatinya dia bener-bener. Di pacaran 7 bulan. Di pacaran 7 bulan ceritanya saya tuh ngegapin handphone dia, lagi chattingan sama orang. Chattingan merasa, di situ saya merasa cemburu yang awalnya biasa aja bodo amat, dan di sini benar-benar cemburu karena saya pikir lu udah dapetin gua, masa ninggalin gue gitu. Saya nggak terima. Sampai sekarang pun saya masih kalau ketemu orangnya nggak terima. Oke, dia pertama kali mengkokop. Iya, mengkokop. Terus dulu pertama kali gigit sariawan besoknya. Oh, dia juga. Kecil banget ikannya. Sering dikokop sama dia? Sering, kalau itu dulu anjum. Jadi lama. Sampai bibir saya pegal, Bang. Ngeladenin ya. Kayak saya kan orangnya nggak ini sampai lama digigit ini, saya sariawan pernah. Dikokop yang di bawah? Enggak, itu doang digini. Diapain? Itu yang tadi digigitin di tusuk sama dia. Oke, enggak itu sering sama dia?
Pertama itu yang ke sana-sananya sering, iya. Tapi kalau bisa kehitung kok sama dia, nggak sampai 5 sampai 10 kali mah nggak ada. Oke. Ada fantasinya juga sih, dia pernah ngajakin outdoor. Oke. Intinya dia maniak lah ya. Outdoor di Dia parkiran. masih 21 tahun, masih 21 tahun lah ya. Masih 21 tahun itu masih masa-masa yang Masih jatuh remaja labil ya sih bang? iya, ibarat kata kayak ya lagi pengen-pengennya gitu loh kan. Apalagi kamu udah dikokop sekali dan paling sering juga dikokop dikokop di parkiran juga pernah. Pernah saya ngajakin outdoor itu di mana ngajakin main di parkiran. Nggak ketahuan sama Tapi security. Tapi gini doang SpongeBob. Oh, SpongeBob. Itu SpongeBob bang, itu outdoor yang mengerikan. Kok mengerikan? Yang mengerikan takut ada orang, itu dia binal banget bang. Masa saya kan umur segitu kan, kalau dibentak sama orang yang lebih tua dari saya kan takut ya, apalagi itu saya di situ benar-benar saya beraniin karena saya udah cinta banget, udah terjerumus ke hatinya dia dalam banget kan. Akhirnya saya lakuin, saya SpongeBob. Oke. Dia bilang SpongeBob saya tuh enak katanya. Iya dia bilang lebih enak dari mantan-mantan. Aduh. Hapus channel. Iya kayak gitu. Dia ketagihan lah mungkin dari situnya. Oke. Dan kalau dari ukuran saya masih ingat sih. Oh, ingat juga ukurannya? Masih ingat, nggak terlalu besar, nggak terlalu gede, orang Indonesia semuanya. Bercabang? Enggak. Gimana bentuknya? Dan saya gini ya, kalau untuk saya tuh saya nggak suka yang botak. Dia kalau botak saya omelin, nggak mau dulu. Saya nggak mau kalau kamu botak. Gitu. Botak maksudnya? Itunya nggak ada rambutnya. Oh, maunya lebat. Iya, saya tuh Biar nyangkut di gigi kali. enggaknya. Enggak, emang Oke, itu gimana? kayak ada sensasi nggak gitu bagi saya ya. Intinya mau yang lebat-lebat. Iya, yang pentingnya ada rambutnya aja. Kalau botak banget saya nggak mau, geli kayak pantau gitu. Fantasi saya itu kayak gitu. Jadi intinya kamu jadi suka lah itu ya. Jadi disuka tuh di situ. Gara-gara dia yang mengajarin ya dia ngajarin kamu pasti ya kan? Dia ininya di sininya, kuncinya di sininya gitu. Ya udah saya lakuin, akhirnya saya bisa sampai sekarang. Mahir sekarang. Mahir lah. Udah bisa apa aja sekarang? Dari A sampai Z udah bisa. Wis, apa channel? Ya dia ibarat kata orang itu yang mengajari kamu cara mengkokop, cara membuka, cara SpongeBob ya kan? Cara gimana biar nggak sariawan mungkin ya kan? Nah, berapa lama tadi hubungan kalian itu? 1,5 tahun lah. Kenapa bisa putus? Putus dia nikah. Oh, Itu yang tadi saya bilang, dia nikah ninggalin saya di saat saya udah benar-benar terjatuh hati pas kelas 3 SMA tuh udah dia nikah. Tapi saya nggak sampai depresi kayak kemarin, ya udah lu nikah, karena saya ada lagi orang baru lagi. Orang barunya itu lebih tua dari dia. Saya kan nyarinya yang lebih pintar ya, kalau dulu zaman segitu kan pengen uang jajan kan, kalau orang tua nggak bisa ngasih banyak, mungkin saya nyarinya yang udah bekerja. Kalau sama-sama masih sekolah saya nggak mau. Saya nyarinya yang lebih dewasa dulu. Dapat duda. Saya dapat duda, seriusan saya dapat duda anak 1 semenjak putus sama dia. oke, ntar dulu clearin dulu Bahari apa? Jadi kamu putus dari dia karena ditinggal nikah juga. Iya, betul. Oke, nah dengerin baik-baik. Kamu ditinggal nikah sama cewek kamu, ya kan? Itu yang membuat kamu patah hati dan benci dengan wanita, ya kan? Kalau benci, iya. Sakit hati. Iya, dulu sakit hati banget. Nah, akhirnya kamu terkokop dengan si Bibai, oke? Dan kamu 1,5 tahun kalian pacaran dan kamu ditinggal nikah juga sama si Iya, betul. Bibai. Nggak ada kebalikan lagi, misalkan kayak aduh sakit hati juga ternyata sama cowok gitu. Ada. Balik putar balik ke cewek lagi. Ada kepikiran sakit hati banget juga, cuman udah terjerumus ke lembah warna-warni, pelangi jingga saja sebutnya ya. Oke. Pelangi jingga. Udah enak. Terus ada dulu zaman sekolah kan saya SMK ya, PKL. Jadi PKL tuh ini ada namanya yang ya orang kantoran gitu yang ngelirik saya duda. Oke. Yang tadi saya bilang duda. Deketin, ngajak jalan, ngajak makan, ya udah saya porotin duitnya doang.
Tapi nggak sampai ngelakuin hal itu. Enggak, tar dulu. Ya, enggak, kamu enggak putar balik gitu. Maksudnya kan, yang pertama kamu udah sakit hati dengan cewek ditinggal nikah. Iya, betul. Nah, sekarang kamu ditinggal nikah sama pasangan kamu juga yang cowok. Enggak pengen putar balik lagi ke cewek lagi tuh. Enggak Enggak mau. Udah terjebak. Udah nyaman. Udah nyaman tadi itu. Udah nggak bisa lagi kembali. Kalau untuk kembali mungkin bisa beberapa persen aja. Apa yang membuat kamu nggak bisa kembali? Ya takut ini loh. Saya kan yang pertama saya belum cewek, sekarang nyarinya materi. Kembali lagi kayak saya kan di peran situ jadi cewek. Kebanyakan materi. Saya belum punya apa-apa. Ibaratnya punya lah, tapi maksudnya belum bisa gitu loh. Takutnya ditinggal nikah lagi gitu. Cuman kalau ada yang ngechat cewek ya saya balas, saya buat deket ya deket, ayo chattingan aja gitu. Cuman buat jalan, ketemu, makan nggak pernah cewek. Jadi sekarang kamu lebih menikmati di dunia jingga tadi itu yang membuat kamu nyaman, apalagi posisi kamu sekarang kayak lebih jadi ceweknya lah, jadi lebih aman, lebih nyaman, apalagi kalau kamu ketemu dengan seseorang yang benefit lah buat kamu, yang bisa membayar hidup kamu. Iya itu, iya. Cuman kalau buat sekarang nih, kan aku udah dewasa juga ya, jadi nggak terlalu memikirkan itulah, udah bisa mencari sendiri juga. Kalau dulu kan zaman sekolah pengennya nyari, kalau pasangan di pelanginya tuh yang lebih dari aku ya, yang udah penghasilan. Di situ. Intinya bisa mengayomi kamu dengan. Ya mengayomi dulu zaman dulu. Nah terus kamu ketemu lagi dengan Duda ini, gimana ceritanya? Di PKL dulu ceritanya. Coba. Saya pulang PKL, dia orang kantoran juga, di kereta. Dia ya gitu loh, kenalan, dia ngobrol-ngobrol. Dari mana dia nanya, saya bilang pulang PKL di mana, di kantor ini. Oh saya dekat situ kerjanya. Oh ngobrol-ngobrol baru tukeran nomor dong. Saya pikir kan udah ngeliat backgroundnya nih langsung ya. Boleh deh saya kasih tuh. Terus malamnya dia ngechat saya. Lagi apa dek? Itu udah keputus sama si Biba itu ya. Beberapa bulan udah putus ya. Kamu langsung cari lagi itu buru-buru? Nggak nyari sih, kebetulan ketemu di situ. Di kereta tadi? Yes, betul. Kamu lagi ngapain di kereta? Lagi nunggu kereta mau pulang. Dia di stasiun. Dia ngelirik saya. Terus mana liriknya? Yang lirik dari atas sampai bawah. Ya udah saya giniin enggak. Iya kan saya sengaja kalau yang lirik saya tuh ya bodoh amat, saya giniin mata kayak gitu kan. Ya udah itu saya ngikutin, saya masuk ke kereta tuh kan. Ngikutin kamu. Iya udah masuk kereta, dia ngikut ngobrol dari mana dek? Pulang PKL. Om dari mana, saya gituin. Pulang kerja di mana? Di kantor ini. Oh dekat dong sama saya gitu kata dia. Terus? Ya udah akhirnya tukeran nomor handphone, saya kasih dong. Saya udah ngeliat backgroundnya juga kan, dari jam tangannya dulu, jam tangannya mahal tuh, udah ngeliatnya backgroundnya. Kan naik kereta? Iya tapi dia pakai jam tangan mahal, bang. Jatuh jadi. Kamu tahu? Tahu itu jam tangan mahal. Aku bisa tahu. Lu dibandingin sama abang, nanti aku panggil om lagi. Jadi jam tangannya kamu lihat? Yes. Dia orang benefit lah. Itu yang membuat kamu lebih dekat lagi sama dia. Nah terus gimana berlanjutnya? Malamnya itu ngechat saya, malam lagi apa dek? Bilang lagi di rumah gini. Terus besok libur ketemuan lah, ya udahlah saya ketemuan buat ngilangin itu masa lalu saya ditinggal nikah sama si Bibai itu. Terus ketemuan jalan. Dan saya cerita, sekolah udah kelas berapa, saya kelas 3 gini PKL. Saya ceritain besok PKL gak? PKL. Tapi nggak, saya ngeles gini, tapi nggak tahu saya masuk apa enggak. Emang kenapa? Males saya gituin. Ya jangan gitu dong kata dia. Emang kenapa? Ya kan bisa barengan emang. Bisa ketemu, bisa jalan dulu makan kata dia itu sorenya. Saya bilang nggak mau masuk PKL, males, mau izin sakit. Ujung-ujungnya dia gini. Jangan kayak gitu katanya. Ya akhirnya emang mau ngajak ketemuan kan, emang maksa, itu saya udah tahu. Udah akhirnya saya masuk PKL. Pas pulang PKL nemuin dia di restoran. Di restoran mall tuh. Terus saya ditanya udah makan belum gitu. Terus pulangnya saya dibagi duit sama dia habis makan. Nah dari situ saya langsung punya puter otak. Gimana ya biar cari, ada SMA, udah handphone bagus, terus ada pemasukan juga. Ya udah saya main sama Duda satu. Mobil juga. Kamu nggak ditanya kamu statusnya apa? Statusnya nggak ditanya. Enggak, kamu bilang kamu janda gitu? Enggak lah, saya kan nggak yang itu banget ya kan, biasanya kalau apa tuh disebutnya boti. Iya, boti yang
Ini kan janda-janda, kalau enggak saya biasa aja kalem, nggak mau terlalu nunjukin kecentilan ini gitu. Makanya nih saya bagi tips nih buat boti-boti yang mau dapet kayak gitu, jangan terlalu diumbar kecentilannya, jadi gadun-gadun tuh ilfil. Bener, banyak yang bilang kayak gitu. Tips gimana? Jadi ya kita harus bersikap kalem aja, kalem, so jual mahal. Oke. Jangan terlalu diumbar kecentilannya. Boti kan banyak kan kecentil ya. Kan kok nggak centil gitu nggak? Ya nggak bisa dapet dong kan kadang orang suka yang centil. Iya, kan kalau dunia pelangi itu udah ada sensornya, ibarat sensor teletabis di pala. Oke. Dari jauh aja udah ada antenanya di palanya, jadi kelihatan ini dia belok apa enggaknya. Saya udah tahu juga. Itu tips dari kamu. Iya. Nah kalau kamu sendiri gimana emang kalau mendekati pria-pria? Justru saya nggak mau yang mendekati, orang aja yang ngedekatin saya. Saya mah biasa aja, kayak ya udah saya ngelirik dia ngelirik balik, itu tandanya dia suka. Tapi kalau saya ngelirik dia nyambung muka, berarti dia dijual mahal kayak gitu. Apa? Tarik ulur aja.